Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Daily Vlog Bowo Sulaiman. Dan kalau gue tanya, kalau lagi nonton YouTube, yang pertama kali ditonton itu YouTuber siapa? Dalam negeri kah atau luar negeri kah? Atau kamu punya YouTuber atau juga konten kreator favorit yang selalu yang selalu menjadi motivasi atau juga hiburan dan masih banyak lagi. Nah, kalau udah ngomong gitu ya masalah konten kreator atau juga YouTuber, kalau gue sih ada beberapa list yang biasa selalu gue tonton untuk hiburan kah, untuk sekedar biar ketawa-ketawa gitu atau hal-hal yang lain. Itu biasanya kalau sekarang ini ya, kalau nggak Rans Entertainment, Bapau, Baim Paula, kemudian Crazy Nick Mir juga lucu, atau juga hal-hal yang lain yang berkaitan dengan teknologi gitu ya, gadget in, ya si David. Dan juga masih banyak lagi hal-hal yang lain. Sebenarnya sih random, semuanya suka, tapi memang tidak terhadap satu YouTuber saja, semuanya ditonton yang benar-benar menarik dan terkadang memang sering lewat di beranda dan akhirnya udah diklik nonton. Dan paling enak lagi kan kalau di rumah itu sudah memiliki wifi, jadi enak kapanpun bisa nonton sama semalaman pun gak jadi masalah tanpa terkendala masalah kuota. Nah, sekarang ini ada satu cowok gitu ya, satu YouTuber, content creator yang menarik perhatian gue. Sebenarnya nontonnya itu nggak sengaja, tiba-tiba saja di beranda ini ada nih cowok gitu ya. Pas ditonton-tonton ternyata, ini orang memang memiliki magnet yang luar biasa. Orangnya apa adanya, ngomongnya natural, nggak dibuat-buat gitu ya. Itulah karisma, itulah yang terkadang memang tidak bisa dibentuk, nggak bisa dibuat-buat, memang udah ada di dalam diri seseorang gitu, sesuatu yang wajar yang nggak dibuat-buat tadi. Dan terkadang kan kalau kita ngeliat YouTuber kan ketahuan banget nih di setting, harus kayak gini. Nah, cowok yang satu ini enggak gitu loh, dia tuh bener-bener jujur apa adanya gitu, dan itulah yang membuat orang banyak tertarik gitu. Siapakah dia? Mungkin penasaran, bukan penasaran lagi, semua orang udah tahu. Si fuckboy internasional ini namanya Vicky Naki. Nah, mengapa Vicky Naki? Karena gue tuh termasuk yang melihat perkembangan YouTube-nya tuh luar biasa banget. Kemarin masih 100.000, 50.000, tiba-tiba aja jerut naik jadi 300, 500 sampai 1 juta. Sekarang sudah hampir mau 2 juta subscriber. Dan itu belum setahun dia menjadi seorang YouTuber, dan itu kenaikannya luar biasa. Hanya menggunakan ngobrol-ngobrol dengan orang di luar negeri menggunakan Ome TV. Nah, dan ini mungkin menjadi sesuatu fenomena tersendiri ya, karena ternyata kita yang anak daerah gitu ya, kalau gue sih anak daerah tapi masih belum nih, masih meniti gitu ya, meniti jalan untuk sukses. Nah, anak-anak daerah itu ternyata mereka punya caranya masing-masing untuk mencapai kesuksesan. Apalagi sekarang YouTuber yang memang generasi milenial ya, yang mereka kreativitasnya bagus, kreativitasnya tinggi gitu. Mereka tahu apa yang harus mereka perbuat, bagaimana cara mempromosikan vlog mereka, YouTube mereka menjadi terkenal, dan masih banyak lagi. Nah, terkadang nggak harus kita berada di Jakarta atau di kota besar, kita di daerah pun bisa menjadi terkenal. Nah, salah satunya yang gue lihat itu adalah Vicky Naki ini dari Pekanbaru Riau ya. Nah, ternyata ada 2 orang dari Pekanbaru selain Vicky yang sangat terkenal banget, jauh sebelum Vicky, yang followersnya sudah mencapai 15 juta. Targetnya anak ini kabarnya tahun 2021 dia pengen subscribernya sampai 30 juta, dan semuanya itu mungkin saja terjadi. Dia adalah Naisa Alivia Yuriza atau akrab dipanggil dengan Nay. Kalau ngelihat YouTube-nya itu kontennya masalah keseharian dia berinteraksi dengan teman, dengan orang tua, dengan sahabat, dia lagi makan, dia lagi belanja, dia lagi kemana pun gitu ya, menjadi kontennya. Dan ini adalah salah satu kekuatan dari Nay ini, karena dia masih kecil, memulainya dari SD, tetapi cara bicara dia, cara pembawanya itu sangat dewasa banget, tapi tetap natural. Dengan kepintarannya ini yang membuat banyak orang akhirnya menjadi subscriber, tertarik untuk nonton. Dan bayangin aja kalau sekali dia buat video itu udah jutaan yang nonton, dan itu adalah sebuah kekuatan dari Nay. Tapi bukan berarti dari awalnya membuat
YouTube ini bukan tidak mempunyai kendala, tapi banyak. Tapi akhirnya dia sudah menemukan marketnya, dan akhirnya banyak sekarang anak-anak pengen menjadi content creator atau YouTuber. Dan Nai ini mentargetkan tahun 2021 30 juta subscriber, dan itu mungkin saja terjadi karena dia memiliki tim yang solid. Sekarang dia juga tahu bagaimana cara mempromosikan dirinya dan hal-hal yang lain. Oke, itu tadi Nai dari Pekanbaru. Mungkin di daerah-daerah lain masih banyak banget YouTuber yang jumlah followersnya sudah di atas juta-jutaan gitu. Nah, kalau Vicky Naki ini kan baru beberapa bulan dan sekarang udah mau mencapai 2 juta. Jadi satu hal yang menarik memang, dan kalau gue amati adalah dari Vicky Naki ini mengapa dia gampang disukai, dicintai oleh para subscriber atau para penonton, yaitu karena dia ngomongnya natural, apa adanya, nggak dibuat-buat, dan apa ya, dan kemampuan dia untuk berbicara, bagaimana cara dia merayu gitu ya, lawan bicaranya, ngobrol dengan enak gitu, dan hal-hal yang mungkin membuat kita kadang dia kaku gitu ya, kemudian hal yang lain itulah yang membuat kita tuh bisa senyum sendiri, ketawa sendiri, dan masih banyak hal-hal yang lain. Memang ya, segala sesuatu tuh nggak bisa dibuat-buat, itu memang merupakan ciri khas atau juga anugerah dari Tuhan, bahwa Vicky ini mempunyai apa ya, kemampuan untuk dicintai oleh semua orang, dan itulah yang tidak dimiliki oleh orang banyak. Dan Vicky Naki ini kan orang Riau ya, orang Pekanbaru, dan walaupun lahirnya ini kalau saya baca ini di Pekalongan 24 Juli 2000, berarti 2001 ini sebentar lagi bulan Juli nanti umurnya baru 21. Dan nama lengkapnya Muhammad Vicky Ayatullah. Nah, nggak tahu ya bagaimana caranya dia bisa menemukan Ome TV, dan akhirnya oke, gue mengambil jalur ini untuk membuat konten YouTube-nya di Ome TV, berbicara sama orang dengan berbagai macam bahasa. Dan memang ada orang yang memiliki kemampuan otak kanannya atau kirinya untuk berbicara gitu ya, untuk bisa menguasai beberapa bahasa itu dengan cepat. Ada orang yang seperti itu. Ada orang yang memang lemot, belajar bahasa Inggris aja lama banget, termasuk gue gitu ya. Dan tapi ada anak-anak yang memang cepat banget belajar, dan itu dia belajarnya otodidak lewat TV, lewat internet, lewat film, dan masih banyak lagi. Dan itu juga yang dialami oleh seorang Vicky Naki. Dia kemampuan bahasanya luar biasa, dan itu tidak ada guru, dan dia belajar sendiri gitu ya. Dan sekarang dia berkuliah di UIN Sultan Syarif Kasim Riau gitu ya. Dan nah, ada satu hal, karena gue kan suka juga tuh mengenai zodiak, dan dia adalah berzodiak Leo. Nah, gue tahu banget Leo itu orang yang pengen show off, pengen selalu yang terdepan, selalu ingin menunjukkan karismanya di semua orang, dan orang Leo itu gampang membuat orang tertarik dan jatuh cinta. Percaya nggak sih? Bener kan? Yang Leo tuh bener-bener karismanya luar biasa, pokoknya stunning lah gitu ya. Bukan masalah penampilan aja, tapi di cara dia berbicara, gimana cara ngerayu orang, ngomong orang, pintar ngambil hati yang namanya seorang Leo itu makanya Leo itu dicap sebagai salah satu bintang yang playboy, punya pacar banyak gitu. Walaupun tidak semuanya, tapi rata-rata seperti itu gitu. Dia selalu pengen menjadi pemimpin, pengen menjadi yang terdepan dalam hal penampilan, pergaulan, dan masih banyak lagi. Itulah seorang Leo. Dan gue lihat ya Leonya si Vicky itu ya seperti itu gitu. Apalagi sekarang yang lagi viral itu mengenai dia lagi bertemu dengan orang Kazakhstan yang bernama Dayana itu. Dan gue lihat memang Dayana ini memang walaupun dia cewek Kazakhstan, tapi dia berpikir global. Dia jago bahasa Inggris dan juga kuliah juga. Dan dia ternyata di akun Instagramnya dia suka nyanyi, melakukan hal-hal yang benar-benar menarik, sehingga semenjak dia ketemu dengan Vicky langsung meledak tuh Instagramnya. Mungkin dia sudah buat akun YouTube juga kali ya. Dan Dayana tuh juga kemampuan dia ngobrol, cara dia ini ketahuan kalau dia tuh nggak sombong, benar-benar menarik untuk diajak ngomong oleh seorang Vicky dan nyambung gitu ya. Namanya juga konten YouTube gitu ya. Mungkin Dayana pinter nih, dia pengen ngajak menikah, kalau dilamar dia mau apa-apa, walaupun belum tentu seperti itu ya. Namanya juga hanya untuk bercandaan, tapi kita tidak tahu suatu saat nanti, karena memang kita tahu juga Vicky ini memang suka banget bercanda sama semua cewek-cewek cantik, apalagi mereka yang udah nyambung gitu ya, udah keluar deh rayuan-rayuan mautnya. Dan nggak cuma Dayana aja, udah beberapa cewek yang udah klepek-klepek sama Vicky dengan kemampuan bahasa dan cara dia ngomong. Dan ini Dayana yang terakhir, dan mungkin nanti ada lagi. Tapi memang menarik banget sama Dayana ini, karena bagaimanapun juga ini terus berlanjut sampai ke
beberapa konten yang dibuat oleh Vicky ini, dan Diana pun terus keep kontak, dan akhirnya mereka pun kayaknya berkomunikasi lancar. Dan bukan tidak mungkin suatu saat nanti Vicky dan Diana ini akan ketemu gitu. Karena, nah ini dia, Vicky ini kalau nggak salah sekarang ini kan sudah diambil sama manajemennya Baim Wong nih. Dan kalau kita lihat di video-videonya, di beberapa videonya belakangan, dia sudah mempunyai kursi tempat duduk yang bagus banget. Kursi itu mahal banget, 7 jutaan tuh harganya. Dan dia juga difasilitasi gitu ya, komputer yang bagus, kenyamanan. Dan Vicky ini lagi di Jakarta nih buat Ome TV-nya. Jadi Jakarta dia masuk di manajemennya Bapau, yang mudah-mudahan saja gue nggak salah. Dan akhirnya dia memang sengaja dibuat untuk konten di Ome TV. Dia berbicara dengan banyak orang gitu ya, dengan berbagai macam bahasa, terutama terhadap perempuan gitu. Sengaja dibuat seperti itu. Dan ini kelihatan banget kenaikan subscriber ini luar biasa. Bukan tidak mungkin dalam 1, 2, 3 bulan nanti Vicky ini bisa 3 juta lebih gitu subscribernya dari Ome TV ini saja. Dan ini nanti mungkin tim kreatifnya dari Bapau ini akan membuat bagaimana supaya Vicky ini bisa lebih kreatif dan juga bisa meledak nih subscriber dan juga nonton. Karena kalau yang nonton sekali dia buat konten itu bisa ratusan ribu bahkan jutaan. Untuk seorang baru aja itu sangat luar biasa. Karena memang itu tadi ya, kemampuan dia berbicara, kemampuan dia untuk nyenengin lawan bicaranya, walaupun sering di skip juga karena banyak orang gak suka, tapi rata-rata kalau udah ketemu yang klop itu bakal lucu gitu, kita bisa ketawa sendiri. Dan terkadang itulah keasikannya nonton di channelnya Vicky Naki. Walaupun mungkin banyak orang yang bermain di Ome TV yang bisa bahasa Mandarin, bisa bahasa Korea, bisa bahasa Jepang gitu ya. Tapi kalau gue lihat ini Vicky Naki ini masih maju selangkah dibandingin yang lain-lain gitu. Apalagi bahasa kedua yang dia kuasain banget itu kan pasti Inggris ya. Kemudian ketika Rusia, kemudian dia bisa juga sedikit Rumania, bisa sedikit Kazakhstan, ada Denmark juga, bisa sedikit Spanyol juga sedikit. Wah, kalau udah seperti itu kan rasanya memang kemampuan bahasanya ini luar biasa dan tidak dimiliki oleh orang lain. Apalagi dia belajar secara otodidak, dan inilah yang membuat nilai poin dari seorang Vicky Naki. Wah, kayaknya pujian mengenai Vicky Naki ini luar biasa ya. Karena dia sempat berduka karena YouTube-nya dihack orang, baru sebulan akhirnya balik lagi setelah dibantu oleh pihak YouTube di pusatnya. Dan akhirnya dia udah balik lagi ke YouTube-nya yang lama, di channel yang lama, dan sekarang sudah 1,7 juta lebih gitu ya. Dan ini merupakan salah satu fenomena yang luar biasa. Dan yang pasti kita lihat saja seperti apa perkembangan Vicky nanti, dan mudah-mudahan saja tim kreatifnya Bapak bisa membuat Vicky ini menjadi lebih terkenal lagi. Karena ini adalah salah satu konten kreator yang memang walaupun sepertinya sih receh dan santai banget, biasa aja ini Ome TV, menggunakan VPN, bisa ngobrol sama siapapun di seluruh dunia, tapi tidak semua orang memiliki kemampuan untuk dicintai, disenangi dengan tutur bahasanya yang apa adanya, tapi memiliki karisma, dan semua itu dimiliki oleh seorang Vicky Naki. Dan gue yakin untuk mencapai 3 juta subscriber atau lebih itu akan mudah didapatkan oleh Vicky Naki. Bagaimana kisah cinta kelanjutan Vicky Naki dan Diana? Waduh, kita tunggu saja nanti, karena bagaimanapun juga ini bisa jadi walaupun awalnya cuma bercanda, cuma main-main saja, siapa tahu gitu kan, nanti itu benar-benar nanti itu benar-benar menjadi kenyataan, karena segala sesuatunya mungkin bisa saja diwujudkan oleh Baim Wong. Kalau pandemi sudah kelar nanti mereka mengadakan perjalanan ke Rusia, barangkali ke Kazakhstan atau kemana-mana gitu, dibuat konten yang berbeda lagi, dan akhirnya ini kan bisa saling menguntungkan kedua belah pihak gitu. Dan sepertinya Ome TV sekarang ini menjadi favorit semua orang untuk berkenalan di seluruh dunia. Oke, jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di komen, dan juga ditekan lonceng notifikasi supaya kita bisa terhubung apabila ada video-video terbaru dari gue. Bowo Sulaiman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.